Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muslimin muslimin wal jumlatul mu'minin rahimakumullah. Ruya Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika al-awwal zuhuri al-musir qal imam yadhkur faqad lagut al-musitu asma'u wa ati'u rahimakumullah al-musitu asma'u wa ati'u rahimakumullah al-musitu asma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhi'a dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah satu-satunya bekal yang tidak akan pernah basi, satu-satunya cahaya yang akan menerangi kegelapan dunia maupun akhirat. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita dalam menghadapi badai kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan berita
di daerah Pajak, ada seorang yang melakukan bunuh diri sampai 2 kali. Yang terbaru jamaah rahimakumullah di Surabaya, beberapa waktu yang lalu loncat dari hotel melakukan bunuh diri. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi sudah merambah ke pelosok-pelosok desa, dan korbannya bukan hanya orang-orang yang dari terpelajar saja, tapi yang lainnya, dari anak-anak sampai dewasa, yang sebenarnya masih memiliki masa depan yang cerah. Tekanan ekonomi, patah hati, perundungan, hingga depresi yang mendalam seringkali menjadi pemicu seseorang mengambil jalan pintas yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai mukmin, kita harus memahami bahwa hidup ini bukan hanya milik kita. Nyawa kita, kehidupan kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat ini adalah bukti bahwa Allah sangat menyayangi kita. Allah tahu kita lelah, Allah tahu kita sakit, tapi Allah melarang kita untuk membinasakan diri karena Dia ingin menyelamatkan kita dari penderitaan yang lebih besar di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah juga memberikan peringatan yang sangat keras sebagai pagar agar kita tidak terjatuh dalam dosa besar ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ia akan diazab dengan alat tersebut di neraka jahanam secara kekal di dalamnya. Mengapa ancaman ini begitu berat? Karena bunuh diri bukan sekedar mengakhiri nafas, melainkan bentuk keputusasaan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kita akan berkata, ya Allah, masalahku lebih besar daripada rahmatmu, masalahku lebih besar daripada kekuasaanmu ya Allah. Padahal Allah menegaskan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, apabila kita merasa diri kita ini bebannya terlalu berat, monggo kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin Allah memberikan ujian kepada kita, itu Allah yakin kalau kita mampu untuk melaksanakannya. Hadirin yang berbahagia, mari kita menengok sebuah kisah di zaman sahabat. Dalam sebuah peperangan, ada seorang laki-laki yang bernama Utsman. Ia bertempur sangat hebat, ia bertempur sangat perkasa, hingga para sahabat memujinya. Namun apa yang Rasul sampaikan? Justru Rasul menyampaikan bahwa si Utsman ini adalah penduduk neraka. Para sahabat terkejut jamaah rahimakumullah. Ternyata saat Utsman terluka parah dalam peperangan, ia tidak sabar menahan rasa sakit, lalu ia mengambil pedangnya, meletakkan ujungnya di tengah dadanya, lalu dia menekan tubuhnya hingga pedang itu menembus ke punggungnya. Ia bunuh diri karena tidak sanggup menahan beban rasa sakit. Jamaah rahimakumullah, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa amal kebaikan sebanyak apapun akan sirna jika kita menutup lembaran hidup kita dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dunia ini sifatnya sementara, sedangkan akhirat adalah selamanya. Rahimakumullah. Lantas solusi apa yang harus kita lakukan di dalam kita hidup di dunia yang sempit seperti ini? Yang pertama adalah kembali sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat beban di bahu terasa berat, letakkan dahi kita di atas sajadah. Ceritakan semua beban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita berkeluh kesah kepada Allah di saat kita sujud kepada Allah. Beban apapun itu, monggo ceritakan kepada Allah. Yang kedua, saling menjaga. Jika kita semuanya melihat saudara, melihat teman atau tetangga yang mulai menarik diri dari habitat, dari kelompok kita, dan terlihat depresi, monggo rangkul mereka. Kadang satu sapaan tulus dari kita
bisa membatalkan seseorang itu berniat untuk bunuh diri. Dan yang ketiga, marilah kita yakin dengan janji Allah. Dalam surat Al-Insyirah Allah menyampaikan, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Allah tidak berjanji hidup tanpa masalah, tapi Allah berjanji akan memberi jalan keluar bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dari keputusasaan, menjaga lisan kita dari mengeluh, dan menjaga diri kita serta keluarga kita dari perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, marilah kita merenung sejenak. Jika ada di antara kita saat ini sedang merasa hampa, merasa masalah datang bertubi-tubi tanpa henti, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Dunia ini adalah darul ibtidah, darul ibtilah, yaitu negeri ujian. Maka jangan berharap kita masih hidup tidak menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih hidup, selama kita masih menghirup udara, pasti ujian dan cobaan itu pasti akan datang. Jangankan kita sudah dewasa, sejak kita lahir sampai nanti kita meninggal, bahkan sampai di akhirat pun kita masih diuji oleh Allah. Masalah bukan tanda kita dibenci oleh Allah, melainkan tanda Allah akan menaikkan derajat kita. Jangan pernah kita merasa sendirian, karena Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehernya. Jamaah rahimakumullah, marilah kita kuatkan dalam diri kita bahwasanya sebuah apapun yang kita hadapi di dunia ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Oleh karenanya monggo kita senantiasa untuk bisa mengatur diri kita, jangan sampai kita terbawa suasana dengan masalah-masalah yang ada. Boleh kita dapat masalah, tapi monggo diri kita dikuatkan bahwa semuanya adalah sudah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kuatkan dalam diri kita bahwa tidak ada masalah yang tanpa solusi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim wa taqabbal minna wa minkum. Wassalamu alaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus wassalam, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarrafil al-ikhtiram. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍ 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabin nabiyyika ajma'in wat tabi'in wat tabi'in tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal waba' wat ta'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'u dhalika an baladina hadha Indonesia khassa wa an sa'iril biladil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum
washkuruhu ala ni'amihi yuridkum wa lidzikrillahi akbar.